Shalom anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Ya, pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita minggu lalu. Minggu lalu kita telah membahas tentang manusia berdosa. Nah, hari ini kita akan membahas tentang dampak dosa. Namun, sebelum kita melanjutkan atau memulai proses belajar mengajar kita, karena hari ini juga adalah pembahasan kita berkaitan dengan dosa, Pak Guru mengajak kita atau mengajak anak-anak untuk menyanyikan sebuah lagu yang mengatakan jagalah hatimu terhadap dosa. Oke anak-anak, kita akan menyanyikan lagu ini yang berkata jagalah hatimu terhadap dosa. Semua tahu lagu ini? Ya, bagi yang masih belum tahu, silakan ikuti Pak Guru ya. Oke, mulai. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Katakan masa depan. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Sekali lagi anak-anak, mari sama-sama katakan, jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan, masa depan sungguh ada dan harapan takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Oke, sekarang kita akan berdoa. Nah, mari lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu pada pagi hari ini. Kami boleh berkumpul kembali untuk melanjutkan kelas kami. Tuhan, berkati kami semua, terlebih anak-anak peserta didik hari ini yang mengikuti proses belajar mengajar. Dan Engkau yang terus membuka setiap hati mereka Tuhan, memberi mereka kemampuan, pengetahuan yang berasal daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, apapun yang menjadi pembahasan kami hari ini, biarlah Tuhan yang berbicara bagi kami. Biarlah apa yang disampaikan hari ini Tuhan dapat menjadi berkat dan bekal bagi anak-anak-Mu hari ini. Terima kasih, kami serahkan di tangan-Mu kegiatan proses belajar mengajar kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Oke, kita telah selesai berdoa. Kita akan lanjutkan. Ya, pelajaran minggu lalu kita sudah membahas tentang manusia berdosa. Semua masih ingat?
tentang apa yang disampaikan Pak Guru waktu minggu lalu? Ya, anak pintar. Oke, pada pagi hari ini kita akan membahas satu topik, yaitu tentang dampak dosa. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, sebagai dasar Alkitab biah kita pada hari ini, yaitu di dalam Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai 16. Apakah ada yang pernah dengar cerita tentang ini? Ya, ini adalah cerita tentang Kain dan Habel. Nah, anak-anak, Pak Guru membagikan sebuah cerita tentang Kain dan Habel. Minggu lalu kita sudah membahas tentang manusia berdosa, yaitu tentang siapa? Adam dan Hawa. Kalian tahu ini siapa? Ya, ini adalah Adam dan Hawa. Nah, setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Allah mengusir mereka dari Taman Eden. Setelah mereka diusir dari Taman Eden, Bapak Adam dan Ibu Hawa ini mempunyai 2 anak laki-laki. Nah, anak pertama mereka menamainya siapa? Kain. Anak yang kedua mereka menamainya Habel. Ketika Kain dan Habel bertumbuh menjadi dewasa, Kain ini bekerja sebagai apa? Sebagai seorang petani. Nah, ia berladang dan menghasilkan buah-buahan dan juga sayur mayur. Nah, sedangkan Habel menjadi seorang gembala. Gembala apa? Gembala domba. Ia memelihara banyak domba. Nah, mereka ini sama-sama mempunyai yang namanya pekerjaan. Nah, suatu hari Kain dan Habel ini ada di ladang bersama-sama. Kain berkata dalam hati, "Hari ini aku akan membawa persembahan kepada Allah di atas mezbahku." Jadi, Kain membawa hasil kebunnya, ia meletakkannya di atas mezbah dan membakarnya bagi Allah. Dan Habel juga sedang membawa persembahannya kepada Allah. Habel ini persembahannya yang dia bawa kepada Allah adalah seekor domba peliharaannya, dan ia mempersembahkan kepada Allah di atas mezbahnya. Nah, tiba-tiba anak-anak, Kain ini menjadi marah. Nah, ini dia. Kain menjadi marah. Kenapa Kain menjadi marah? Karena Allah menerima persembahan daripada Habel. Nah, persembahan Kain tidak berkenan bagi Allah. Kenapa? Karena Kain tadi marah terhadap adiknya Habel. Ketika Kain menjadi marah, tiba-tiba Kain ini mendengar suara Allah. Ya, mendengar suara Allah yang berfirman kepadanya, berkata, "Kain, mengapa engkau marah?" Ini adalah pertanyaan Allah kepada Kain. Allah berkata, "Jika engkau berbuat baik, aku akan berkenan kepadamu. Jika tidak, dosa ada di pintu hatimu." Wow, sangat kejam ya. Di sini Kain tidak berani mengatakan apa yang telah dilakukannya kepada Allah. Malah jawabnya, "Apakah aku harus menjaga adikku?" Kain bertanya seperti itu. Nah, tetapi Allah mengetahui apa yang telah diperbuat Kain. Allah mengetahui segalanya, anak-anak. Jadi Allah berfirman kepada Kain, "Karena engkau telah melakukan dosa yang besar, ladangmu tidak akan pernah lagi memberikan hasil bagimu. Engkau akan mengembara kemana-mana, jauh dari rumah." Allah berkata lagi, "Engkau harus mencari makananmu di sana sini. Engkau akan menjadi pengembara." Lalu Kain ketakutan. Kata Kain, "Akan jadi apa aku ini? Jika aku pergi dan mengembara kemana-mana, seseorang akan menemukanku lalu membunuhku."
dari apa yang Kain lakukan tadi, anak-anak, sehingga suara Allah tadi Kain tidak peduli. Ia sangat marah. Malah ketika ia marah, ia mengajak adiknya Habel ini ke padang. Ketika mereka sampai di padang, Kain ini memukul Habel dengan keras sehingga Habel tersungkur dan akhirnya Habel meninggal. Sungguh kejam bukan? Nah, ini adalah kejahatan yang dilakukan oleh Habel. Sekarang, ketika Kain telah membunuh adiknya Habel, tiba-tiba ia mendengar suara Allah. Allah berseru kepada Kain, "Kain, di manakah adikmu Habel?" Kain jawab apa? Kain tidak bisa jawab apa-apa. Malah dia berkata tadi, apakah aku yang harus menjaga adikku? Nah, Kain tidak menjawab apa yang dimaksud Allah terhadap apa yang dilakukan Kain terhadap Abel kan? Sebenarnya apa yang dilakukan Kain, Allah tahu. Segalanya Allah tahu. Namun Kain ini tidak mendengar apa yang dikatakan oleh Allah. Sungguh kejam bukan? Oke, sekarang dari cerita di atas, cerita tentang Kain dan Habel, Pak Guru menjelaskan apa yang menjadi sifat-sifat Allah di dalam cerita tersebut. Sifat Allah yang pertama adalah Allah itu maha benar. Nah, di dalam ayat 4 itu Allah menerima Habel dan persembahannya. Dan yang kedua yaitu Allah itu maha tahu. Allah itu maha tahu, anak-anak. Nah, di dalam pasal 4 ayat 10, sebelum Allah bertanya kepada Kain itu, Allah sudah mengetahui bahwa Kain telah membunuh adiknya yang bernama siapa? Habel. Oke. Yang ketiga, sifat Allah yang ketiga adalah Allah adalah maha suci. Allah maha suci. Nah, Allah ini sangat membenci dosa, anak-anak. Kenapa Kain dihukum? Karena dia sudah berbuat dosa. Dosanya apa? Yaitu membunuh adiknya. Ya, oke. Yang terakhir, sifat Allah yang terakhir adalah Allah itu sumber rahmat. Allah itu adalah sumber rahmat. Nah, di dalam ayat 15 itu di situ ditekankan bahwa Allah itu menasihati Kain supaya dia berbuat benar dan beriman kepadanya seperti Habel. Tetapi Kain tidak melakukan itu. Allah tidak mengizinkan seorang pun membunuh Kain juga. Ya, ketika dia mengusir Kain, Allah tidak membiarkan orang membunuh Kain di mana Tuhan mengusirnya. Nah, itu yang perlu anak-anak pahami, bahwa Allah itu tidak membiarkan anak-anaknya itu binasa, tetapi dia juga mengasihi. Bahkan Allah menjanjikan suatu perjanjian kepada Kain bahwa satu orang pun tidak ada yang berani membunuh dan berbuat jahat terhadap Kain. Ketika kita sudah mendengar hal itu, kita sudah tahu tentang sifat-sifat Allah berdasarkan cerita yang dari atas tadi. Nah, Pak Guru mau bertanya saat ini, apa itu dosa? Apa itu dosa? Apakah anak-anak tahu tentang arti dosa? Mungkin anak-anak masih ragu-ragu, mungkin masih bingung ya kan? Sekarang kita akan melihat. Nah, ini adalah pengertian dosa. Dosa adalah tindakan manusia yang melanggar perintah atau firman Allah. Di sini kita sudah tahu arti dosa itu, sebuah tindakan manusia yang melanggar kebenaran firman Allah, seperti yang dilakukan oleh Kain tadi terhadap Habel. Dia melanggar perintah Allah, dia melakukan dosa, yaitu membunuh adiknya. Selanjutnya, ketika manusia sudah berdosa, sekarang siapa yang mampu mengampuni dosa kita sebagai manusia? Apakah anak-anak tahu? Di sini adalah gambar salib
Yesus. Nah, dosa yang dapat diampuni oleh Allah, dosa itu hanya dapat diampuni oleh Allah sendiri. Karena dia adalah satu-satunya yang berhak dan mampu mengampuni dosa-dosa manusia. Nah, yang menjadi pertanyaan, mengapa manusia berbuat dosa? Kalian tahu kenapa manusia berbuat dosa? Di sini ada berbagai macam alasan yang melatar belakangi seseorang berbuat dosa. Dosa pada awalnya tumbuh sebagai bibit kecil di dalam hati manusia. Nah, ini berasal dari hati. Nah, ketika Kain melakukan dosa tadi, itu timbulnya dari hati anak-anak. Nah, misalnya ya, dosa yang timbul dari itu misalnya seperti apa sih, Pak Guru? Nah, Pak Guru memberikan beberapa item di sini. Yang pertama yaitu iri hati. Ya, siapa yang pernah iri hati di sini? Pasti banyak yang iri hati ya, sama teman, sama siapapun pasti banyak ya. Yang kedua yaitu dengki ya. Yang ketiga amarah. Pasti ini sering marah sama teman-teman. Selanjutnya serakah, angkuh. Yang terakhir yaitu keinginan untuk menguasai. Keinginan untuk menguasai ini ya semua harus dia. Nah, tidak boleh seperti itu ya. Dan banyak hal lagi dosa-dosa yang timbul dalam hati. Banyak hal. Pak Guru hanya memberikan beberapa contoh untuk anak-anak. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang muncul pertanyaan lagi. Apakah dampak dari dosa itu? Apakah anak-anak tahu dampak dari dosa? Ayo, adakah yang tahu dampak dari dosa? Oke, Pak Guru langsung saja. Dosa dapat berdampak buruk terhadap diri sendiri dan juga orang lain. Jadi dosa ini tidak hanya berdampak pada diri kita sendiri, tetapi juga berdampak buruk kepada orang lain. Seperti apa dampak buruk bagi orang lain? Yang pertama, dampak buruk bagi orang lain itu misalnya ketika kita menyakiti hati teman dan menimbulkan sakit hati, serta siksaan kepadanya akan menimbulkan kepedihan dan dapat perasaan tersiksa yang berkepanjangan. Makanya di dalam kehidupan kalian jangan suka menyakiti hati sesama. Jangan suka menyakiti hati teman-teman kalian. Bisa saja ketika kita menyakiti hati mereka, mereka akan sakit hati dan itu akan menjadi masalah dalam hatinya. Ya, dampak bagi diri sendiri yaitu dikejar-kejar oleh rasa bersalah, perasaan tidak tenang, cemas, tidak nyaman, dan tidak damai. Nah, ketika hal itu terjadi pun bisa saja kita yang mengalami yang namanya ketakutan. Anak-anak, hal itu akan berdampak di dalam kehidupan kita secara pribadi. Nah, ada yang lebih parahnya lagi. Dampak yang lebih parahnya yaitu dampak yang lebih jauh dari dosa adalah penghukuman kekal. Nah, coba kita lihat. Nah, di sini dampak yang lebih jauh dari dosa adalah penghukuman kekal. Yesus dengan jelas mengajarkan bahwa dosa itu dapat menghancurkan dan memisahkan manusia dari Allah. Sungguh kejam bukan? Hanya karena dosa dapat memisahkan manusia dengan Allah. Nah, kisah tentang Kain tadi yang sudah Pak Guru jelaskan bahwa ketika Kain membunuh Habel yang diceritakan dalam Kejadian 4 itu, di situ menggambarkan salah satu contoh perbuatan dosa. Kain membunuh Habel adiknya hanya karena apa? Karena amarah dan iri hati. Dia iri hati terhadap adiknya Habel. Nah, apa yang dilakukan Kain tidak saja menyakiti hati adiknya, tetapi
dapat membuat sedih juga orang tuanya. Mereka kehilangan Habel. Dampak yang lebih jauh dari dosa ini tadi tentang penghukuman kekal. Nah, manusia telah berdosa. Ketika manusia telah berdosa, maka akan menuju kepada kebinasaan yang kekal. Sehingga kebinasaan yang kekal itu seperti apa? Yaitu neraka. Sedangkan ketika kita tidak berdosa dan bisa memohon ampun kepada Allah, dan itu Allah akan mengampuni kita. Nah, ketika kita bisa memohon ampun kepada Allah, mengakui dosa-dosa kita, maka kita akan mendapatkan yang namanya hidup kekal. Karena Allah itu adalah suci, karena Allah itu adalah kudus. Dia menjauhi yang namanya dosa. Nah, di dalam Roma juga berkata bahwa semua orang telah berdosa, di dalam Roma ayat 3, 2 ayat 3, dan upah dosa ialah maut. Nah, hukuman itu pasti ada bagi orang yang sudah berbuat dosa, seperti Kain tadi, anak-anak. Ketika kita sudah berdosa, maka kita harus benar-benar mengakui dan memohon ampun kepada Tuhan. Jangan iri hati kepada sesama, jangan pernah marah terhadap teman. Allah memandang masalah dosa itu serius. Kita kadang memandang enteng dosa. Saat kita berbuat dosa, kita selalu berpikir bahwa itu hanya masalah kecil, bukan sebuah persoalan besar. Setiap dosa yang kita buat secara sadar atau tidak, harus kita akui kepada Tuhan, supaya hubungan kita dengan Tuhan dapat terperbaiki, dapat menjadi lebih baik. Nah, contoh lain yaitu pakaian yang putih yang sudah bersih. Nah, sekali ternoda, sekuat apapun usaha kita mencucinya, ia tidak dapat kembali pada keadaan yang seperti semula. Itu contoh. Nah, saat seseorang berbuat dosa juga, seberapapun keras usahanya melakukan perbuatan baik, tetap mustahil untuk dapat kembali pada keadaan nurani yang bersih seperti sebelum berbuat dosa. Oleh sebab itu, yang menjadi pertanyaannya bagi kita pada pagi hari ini, siapa yang dapat mengatasi dosa-dosa kita? Adakah yang tahu yang dapat mengatasi dosa-dosa kita? Ya, anak pintar, yaitu Yesus. Inilah dia, yaitu Yesus Kristus. Nah, dosa-dosa kita hanya dapat dibersihkan oleh Yesus. Hanya Yesus sebagai anak Allah yang dapat membersihkan kita dari segala dosa. Inilah satu-satunya jalan yang tersedia di muka bumi ini. Tak ada jalan lainnya. Nah, seperti yang ditulis di dalam 1 Yohanes juga, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-7 sampai ke-9 berkata, tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Ayat yang ke-9 ini merupakan ayat hafalan kita ya anak-anak. Di sini dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jikalau kita mengakui dosa-dosa kita kepada Tuhan, maka Allah itu setia dan adil. Allah itu membebaskan kita. Allah itu menyucikan kita dari segala kejahatan yang sudah kita perbuat. Nah, oleh sebab itu, dari apa yang sudah kita pelajari dari atas, Pak Guru sudah sampaikan apa yang menjadi dampak dosa, dari mana munculnya dosa, timbulnya dari mana, timbulnya itu dari hati. Ada hal-hal yang timbul di dalam hati, misalnya apa tadi, dengki, iri hati terhadap sesama, serakah, angkuh, dan ini menjadi penguasa. Nah, jadi hindarilah itu ya anak-anak. Tidak boleh seperti itu. Jangan juga suka melawan orang tua. Banyak hal contoh-contoh lain yang diberikan di dalam Alkitab tentang apa yang menjadi dampak dosa. Oleh sebab itu, yang terakhir, inilah yang kita tunggu-tunggu. Sebagai kesimpulannya bagi kita
pada pagi hari ini apa yang sudah Pak Guru jelaskan. Yang pertama, dosa adalah pelanggaran terhadap firman Allah. Nah, karena dosa ini sebagai pelanggaran, maka anak-anak harus taat terhadap firman Allah, harus menaati firman Tuhan. Baca firman, lalu lakukan, jangan berbuat dosa lagi, karena dosa itu adalah sebuah pelanggaran. Nah, banyak hal, hindari kebohongan, hindari kejahatan, jangan suka mencuri, jangan suka marah-marah terhadap teman, dan bahkan melawan orang tua. Yang kedua yaitu dosa itu dapat memisahkan kita dari Allah. Nah, jikalau dosa akan memisahkan kita dari Allah, itu sangat berbahaya. Jadi kita tidak dapat diselamatkan lagi. Jadi ketika kita berdosa, anak-anak berdosa, minta dan berdoa kepada Tuhan, memohon ampun, akui di hadapannya apa yang sudah kamu lakukan sepanjang hari itu. Contohnya kalau kalian sudah berbuat dosa hari ini, akui sama Tuhan, Tuhan ampuni aku, bebaskanlah aku dari dosa-dosa yang telah kuperbuat hari ini. Seperti itu. Nah, yang terakhir yaitu jangan menganggap enteng dosa, tetapi akuilah dan minta ampun kepada Tuhan. Jangan biarkan dosa itu terus-menerus kamu lakukan, tetapi marilah kita sama-sama menghindari namanya dosa. Anak-anak juga harus menghindari yang namanya dosa. Oke, sekian penjelasan dari Pak Guru pada pagi hari ini. Sekarang kita akan mengakhirinya dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu hari ini bagi kami. Terlebih bagi anak-anak-Mu yang sudah belajar. Dan biarlah Tuhan apa yang sudah kami pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk anak-anak-Mu dan dapat mereka terapkan dalam setiap kehidupan mereka. Biarlah makna dosa yang sudah kami pelajari hari ini dapat teraplikasikan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, biarlah mereka tetap memiliki kesadaran untuk tidak melakukan dosa di hadapan-Mu. Biarlah mereka memelihara kasih dan saling membangun antara satu dengan yang lain. Biarlah mereka tetap takut akan Engkau dan juga tunduk kepada orang tua mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu dari awal, pertengahan hingga kami akhiri proses kegiatan belajar mengajar ini. Biarlah Tuhan kami serahkan semua kegiatan ini. Selebihnya Tuhan, biarlah Engkau yang menambah-nambahkannya dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah setiap kehidupan kami dan kehidupan anak-anak-Mu hari ini kuserahkan dalam tangan-Mu. Kegiatan selanjutnya kami serahkan di tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Oke, selamat pagi anak-anak. Tuhan Yesus memberkati kalian.